Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang ke rumah ibadah ini. Kita akan beribadah di hari Pentakosta. Mari kita akan mempersiapkan diri hati kita untuk memulai kebaktian ini. Mari kita berdoa dalam hati, kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Baktian Pentakosta pada hari Minggu 23 Mei 2021. Kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Dia yang Maha Suci. KPPK 60 ayat 1 dan 4. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kekal dan yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh nyata senantiasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa kami rasakan dan nikmati setiap hari. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan,
dan damai sejahtera yang boleh kami senantiasa miliki hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama dalam satu persekutuan peribadatan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau kiranya berkenan akan seluruh keberadaan kami. Dan kami pun mengundang Roh-Mu yang kudus hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga segala sesuatu yang boleh kami lakukan di tempat ibadah ini sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan kiranya kami pun diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami pun menyadari sungguh bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami senantiasa jatuh ke dalam godaan-godaan yang membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni, kasihani, dan sayangi kami. Tahirkan dan kuduskanlah kami, sehingga kami boleh tetap layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu dan memanggil Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hendak beribadah. Seluruh acara kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Allah kita adalah kasih yang kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Bersoraklah bagi Tuhan dan bersaksilah dalam roh dan kebenaran. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Jemaat diundang berdiri. Bersama semua orang percaya
di segala abad dan segala tempat. Mari kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Pendeta Yeremia Suebu. Mari sambut dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menjanjikan seorang penolong dan Engkau mengutus Roh Kudus datang. Kami bersyukur dalam segala keadaan kami, Ia boleh menolong, menghibur, menguatkan, nuntun, mengajar, membimbing kami. Kami bersyukur hari ini boleh mengingat dan merayakan Tuhan, Kau mencurahkan Roh Kudus ke atas bumi dan untuk mendampingi hidup dalam kami, bersama dengan kami. Kami akan belajar tentang-Mu, ya Roh Kudus. Bukakan hati, pikiran kami, arahkan pada kebenaran-Mu,
Buat kami mengerti untuk mencintai-Mu, mencintai firman-Mu, melakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kita hari ini saya akan baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Saya pikir dalam slide PowerPoint ada ya, bisa tampilkan. Mari kita membaca ayat ini, satu ayat saja dan satu pokok saja kita akan perhatikan untuk hari ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Di bulan pendidikan ini kita akan perhatikan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, dikatakan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, artinya Dia ini satu pribadi. Nah, biasanya guru yang mengajar atau orang tua yang mengajar anak-anak. Kalau Roh Kudus mengajar berarti Dia adalah satu pribadi yang mempunyai akal pikiran, punya emosi, perasaan, punya kehendak, kemauan. Karena itulah Yesus bilang, aku akan mengutus, atau Bapakku, Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dikatakan Dia akan mengajar. Billy Graham katakan Roh Kudus bukan satu kekuatan atau sekadar satu pengaruh, tetapi Dia adalah satu pribadi. Dia adalah satu pribadi dari Trinitas yang kudus. Dalam Injil Yohanes 14 ini Dia disebut penolong, itu dalam ayat 16. Dalam ayat 26 yang kita baca disebut penghibur, baik penolong ataupun penghibur. Itu dari kata Yunani parakletos. Cuma dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dua kata itu. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata lain dipakai. Kata parakletos ini gabungan dari dua kata, para di samping atau mendampingi. Kletos dari kaleo artinya memanggil. Jadi parakletos itu artinya dipanggil untuk mendampingi. William Barclay bilang begini, hanya bila kita menyelidiki kata parakletos ini secara mendetil, kita mungkin dapat menangkap sedikit dari kekayaan ajaran tentang Roh Kudus. Sesungguhnya parakletos itu artinya seorang yang dipanggil datang. Tetapi arti yang khusus kata ini terletak pada sebab. Mengapa orang itu dipanggil datang? Orang Yunani biasa menggunakan kata itu dalam bermacam-macam cara. Parakletos itu dipakai untuk seorang yang dipanggil datang untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan orang yang dituduh. Jadi dia menjadi saksi. Habib Rizik dituduh, didakwa, ya ada yang menjadi saksi. Yang kedua, seorang advokat yang dipanggil untuk membela orang yang menghadapi tuduhan. Yang ketiga, orang Yunani juga menggunakan ini untuk menyebut seorang ahli yang dipanggil datang untuk dimintakan nasihat dalam situasi yang sulit. Yang keempat, dia juga orang yang dipanggil datang untuk umpamanya memberi semangat yang baru kepada sekelompok serdadu yang sudah patah semangat, yang sedih karena perjuangan yang berat dan hampir ya habis-habisan mereka. Jadi parakletos selalu berarti seorang yang dipanggil datang untuk menolong saat kesulitan atau kebutuhan. Kita sering kali mengatakan bahwa kita sanggup menanggulangi persoalan-persoalan. Itulah tepat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengambil kelemahan dan memberi kemampuan untuk menghadapi hidup. Roh Kudus mengambil kesedihan dan memberi penghiburan untuk melanjutkan hidup.
Roh Kudus mengambil kekacauan dan memberi damai sejahtera dan ketertiban untuk menjalani hidup. Apabila Roh Kudus datang, apa yang akan dia lakukan? Kalau kita membaca Yohanes 14 sampai 16 ini, kita akan dapat banyak sekali poin-poin disebutkan apa yang akan dikerjakan. Mari kita perhatikan satu. Dalam ayat 26 yang kita baca dikatakan dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jikalau Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu, bagaimana dengan peran seorang guru atau guru sekolah minggu? Atau peran orang tua dalam mengajarkan segala yang perlu? Jikalau Roh Kudus yang mengajar, apakah orang tua tidak usah lagi mengajar anak-anak mereka seperti Musa katakan, ajarkanlah mereka berulang-ulang. Kalau Roh Kudus yang mengajar, apakah para rabi tidak perlu lagi mengajar seperti yang Yesus lakukan selama ini? Jikalau Roh Kudus yang mengajar, apakah para guru Kristen tidak perlu lagi berdiri di kelas atau secara daring, secara virtual mengajar anak? Mari kita perhatikan satu hal pokok saja yang penting untuk kita pagi ini. Roh Kudus adalah pengajar dan kita adalah pelajar seumur hidup. Sekali lagi, Roh Kudus adalah pengajar dan kita adalah seorang pelajar seumur hidup. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita adalah orang tua yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman banyak, karena itu tidak perlu lagi diajar oleh siapapun. Jangan berpikir saya ini guru yang punya pengetahuan banyak, pengalaman banyak, dan saya tidak memerlukan orang lain mengajar saya. Jika kita punya sikap hati yang demikian, ini akan membuat kita mengabaikan Roh Kudus untuk membimbing dan mengajar kita seumur hidup. William Barclay mengatakan Roh Kudus itu akan mengajarkan semua perkara kepada kita. Sampai hari terakhir, orang Kristen harus menjadi seorang pelajar. Karena sampai hari terakhir Roh Kudus mau terus mengajar dia semakin mendalam mengenai kebenaran Allah. Jadi tidak boleh ada dalih bagi seorang Kristen untuk punya pikiran yang tertutup. Orang Kristen yang merasa bahwa tidak usah lagi belajar apa-apa adalah orang Kristen yang bahkan belum memulai untuk mengerti apa arti ajaran Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya di rumah sama seperti di sekolah, seorang anak diajari dengan tujuan adanya perubahan. Perubahan dari pembelajaran itu biasanya ada 3 gitu. Pada pikiran, dari tidak tahu menjadi tahu, pada sikap, ya bengkok, tidak lurus, diluruskan, dibentuk, diarahkan. Perbuatan atau perilaku dari tidak bisa, dia tidak bisa melakukan sesuatu tapi diajari, dilatih dan kemudian dia terampil melakukannya. Demikian juga dengan kita sebagai anak Allah. Kita harus menjadi seorang pembelajar, seorang murid dari Roh Kudus seumur hidup. Kita harus belajar dengan tujuan adanya perubahan dalam pikiran, dalam sikap, dalam perbuatan kita. Mari kita perhatikan apa yang berubah atau mengubah kita setahun terakhir ini. COVID-19. Kalau kita bertanya, ya pertanyaan seperti ini, ya, siapa yang membunuh Goliat? Who killed Goliath? Titik-titik fit. Kalau orang yang ya dipengaruhi oleh situasi yang memang tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah ke gereja sekian lama, dia akan jawab ya COVID. COVID yang membunuh dia. Jadi bukan Daud. Bapak Ibu, kita diedukasi berulang-ulang ketika pikiran kita diisi terus, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, 3M lah. Setelah itu kemudian ditambah lagi jadi 5M. Apakah yang 3M sudah dilakukan? Belum semua.
dan belum sepenuhnya sebagaimana diajari, sebagaimana seharusnya. Jika pikiran seseorang tidak bisa menerima pengetahuan sebagai sesuatu yang bermanfaat baginya, 1001 kali pun ia mendengarkan atau diajarkan kepadanya, tetap tidak akan mengubah sikap dan perilakunya. Dia perlu menerima, oh iya betul ini bermanfaat untuk saya. Oh iya memang. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita banyak orang yang mengabaikan memang perlunya pakai ini, cuci tangan. Memang kita ya bawa-bawa begini di tangan. Itu hal-hal yang baru dalam setahun ini kita belajar. Diedukasi, diisi, dilengkapi, dikasih tahu terus menerus. Dan kita memang berubah. Pengetahuan kita, sikap kita, perilaku kita. Tapi tidak semua. Lihat sekeliling kita. Pak Karyanto tadi malam kirim, ini ketua sinode. Waktu bulan Maret saya ke Jakarta urus surat tanah dengan Pak Citra. Dia ajak saya ke mall ini. Dia bilang baru malam ini saya datang lagi. Karena anak lulus SMA saya ajak merayakannya. Anak bungsunya. Itu tulisan yang dia tampilkan. Dia bilang mall ini penuh dengan orang, rame. Seperti tidak ada COVID. Style pengunjung tetap modis seperti biasanya. Hanya saja ya sekarang tambah masker. Kita ya dulu kalau mau lihat sebelum bulan Maret tahun lalu kita masuk ke sini tidak pakai masker. Kita tidak ya cuci tangan depan, luar dan apa-apa persembahan kita tidak transfer. Dulu majelis beberapa kali bicarakan untuk tawarkan jemaat untuk transfer misalnya. Tapi COVID buat itu banyak hal kita lakukan. Dikasih tahu, diberi petunjuk, didorong, kita melakukan. Ketika Menteri Pendidikan mulai berbicara tentang belajar dengan tatap muka, orang tua dan guru diedukasi dulu tentang apa? Anak-anak ini yang menentukan. Saya memang ikuti itu karena memang melalui Zoom gitu. Saya lihat, oh iya memang anak-anak yang harus disiapkan, mereka diisi. Kita guru orang dewasa tidak terlalu soal. Orang tua tidak apa-apa, tapi anak begitu dilepas datang di ini. Dia bisa jadi korban karena ketidaktahuannya. Dia perlu dikasih tahu, memang diisi, dilengkapi, dikasih tahu berulang-ulang. Saya lihat seorang dokter itu menerangkan, dikasih tahu berulang-ulang. Bapak Ibu, itu yang persis sebenarnya Tuhan tuntut untuk firman Tuhan. Karena itu kalau kita bertanya apakah pembelajaran firman Tuhan oleh anak-anak yang diajarkan oleh orang tua itu diubah karena Roh Kudus datang? Tidak. Apa yang Musa katakan, ajarkanlah mereka berulang-ulang. Itu tetap. Karena itu Yesus ketika mau naik ke surga dia utus murid-murid, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka. Itu terus menerus harus dilakukan. Roh Kudus yang mewahyukan Alkitab, memakai firman Tuhan itu untuk mengajar kita, mengerti, melakukan, kemudian mengajarkannya. Kita harus mulai dari keluarga. Saya mau tutup dengan kata-kata dari Pendeta Peter Wongso. Ini dalam buku Teologi Penggembalaan. Mungkin bukunya tidak sempat tampil di PowerPoint. Sebenarnya saya masukkan tapi ada gangguan. Dr. Peter Wongso itu perintis gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus di Indonesia. Dalam buku Teologi Penggembalaan, pasal 2 dia bicara tentang tekad seorang penggembala, yaitu menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Ia menulis, banyak orang senang menjadi pekerja yang berguna,
namun tidak mengerti caranya. Maka Pak Wongso dalam pasal 2 itu menyebut 8 cara yang dapat membantu seorang pekerja Tuhan itu ya ke arah itu. Poin kelima itu dari 8 itu, giat belajar dan melaksanakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya kasih tahu, poin ini bukan hanya untuk rohaniwan dan majelis, tetapi untuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita perlu giat belajar dan melakukan firman Tuhan, karena kita juga sedang menggembala anak-anak domba, gembalaan Tuhan yang ditebus dengan darahnya yang mahal, yang dipercayakannya kepada kita hanya untuk beberapa waktu saja. Tidak lama. Waktu 3 tahun atau 6 tahun bersama seorang murid itu tidak lama. Setelah itu kita akan lepas anak itu pergi lanjut sekolahnya. Apalagi sebagai wali kelas mungkin cuma 1 tahun bersama dia. Syukur kalau masih bisa lanjutkan di tahun berikut. Kita harus melakukan firman Tuhan dan mengajarkan anak melakukannya. Anak bukan hanya mendengar apa yang kita katakan. Mereka juga melihat apa yang kita lakukan. Berhati-hatilah. Entah kita di depan kelas ataupun di luar kelas. Anak saya 2 jadi guru. Saya pernah tanya, apa yang kau ingat dari gurumu? Oh, kalau di TK saya terkesan anak guru, ya Bu Guru, cubitan-cubitan Bu Guru yang menyakitkan untuk hal-hal yang saya tidak mengerti. Saudara bisa lihat, ya syukur kalau anak saya ini tidak mengulang itu kepada muridnya, syukur. Tapi apapun yang kita tampilkan di sana, yang kita bawakan, kita hadirkan, itu kita sedang membentuk seorang anak. Waktu 18 tahun bagi orang tua dengan anak itu tidak lama. Setelah itu anak dilepas pergi kuliah, ia bekerja, ia akan berkeluarga, ia bukan milik kita lagi. Jangan harap untuk tinggal bersama kita lagi. Dia punya pilihan sendiri, dia dapat lakukan itu. Ada saja orang tua bisa memaksa anak untuk bersamanya. Kami tidak pernah ngarahkan begitu. Ajari firman Tuhan dengan teladan hidup selama ada bersamanya. Pendeta Peter Wongso dalam buku ini dia bilang, Tuhan Yesus sendiri giat belajar firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Sehingga yang dilakukannya menurut kebenaran dan kehendak Allah Bapa. Dengan demikian orang tidak mungkin mendapat kesalahannya. Pilatus misalnya dalam Yohanes 18 ayat 38, dia setelah bicara dengan Yesus keluar, dia bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Seorang guru begitu. Seorang tua juga begitu. Saya tidak bicara kita jadi orang yang sempurna, tapi orang yang belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus akan memakai firman Tuhan itu untuk membentuk kita. Sehingga ada perubahan dalam pikiran, hati, sikap kita, dalam perbuatan kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mau bertanya Roh Kudus pakai apa? Itu firman yang Ia wahyukan. Mari kita merindukan itu hingga setiap hari mau belajar firman. Berdoalah, Tuhan Roh Kudus, ajari saya firman. Mampukan saya melakukan kehendak dan juga mengajarkannya. Pada anak-anak saya, membagikannya dengan setiap orang. Itu peran Roh Kudus ketika Ia datang sebagai pendamping di dalam kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi KPPK 142. Untuk majelis pendamping saya persilakan untuk berdiri di depan, persiapkan meja. PPK 142.
kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah, Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Ayat 2. Roh Kudus, sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Jemaat Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Karena peristiwa ini penting untuk diterus lanjutkan, untuk mengingat dan mengenang kasih-Nya yang besar, pengorbanannya untuk kita orang berdosa. Ia memerintahkan untuk kita selenggarakan. Oleh karena itu, perjamuan kudus di Gereja Kristen Kalam Kudus difahami sebagai sakramen. Hanya dua, baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita walaupun sudah 2-3 minggu ini kita umumkan mempersiapkan diri, saya tetap akan mengajak kita untuk berdoa lagi, memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita.
Dia mati dan bangkit untuk kita. Dia dengan kasih-Nya menerima menyambut kita. Dia tidak mengundang orang-orang suci ke mejanya. Orang-orang berdosa dengan rendah hati datang, mengaku dosanya, memohon ampun, menerima mengalami belas kasihan Tuhan. Jika saudara seorang anggota gereja yang sudah disidi atau baptis dewasa, saudara sudah mempersiapkan diri, saudara diperkenan untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini. Termasuk saudara dari gereja sahabat yang beribadah bersama kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita terima roti dan anggur ini. Ya Tuhan Allah yang besar kasih-Mu dan juga setia-Mu kepada kami yang berubah-ubah setia. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan, pemeliharaan oleh Roh-Mu dengan firman Tuhan. Sehingga kami masih berlaku sebagai anak-Mu, sebagai murid-Mu. Beri kerinduan selalu untuk memperhatikan hidup yang tidak bercela atas dasar firman kebenaran yang kami baca, kami hafal ingat, kami mengerti, kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur Engkau mengundang kami ke meja-Mu hari ini. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan layakan kami untuk menerima roti dan anggur ini, lambang tubuh dan darah-Mu yang Engkau korbankan demi keampunan dosa kami. Kepadamu yang nama-Mu kami puji, yang perlu kami beritakan kesengsaraan-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami berdoa, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sudah terima roti dan anggur, kita berdiri. Kita membuka roti kita masing-masing tangan kita. Saudara dapat melihat ayat yang tercantum di sana sebelum kita makan. Saudara boleh melihat, kalau tidak bisa menghafal, paling tidak kita melihat alamatnya di rumah, kita bisa mengulang membaca. Kita akan makan dan minum, dan ini yang akan masuk dalam tubuh kita. Tapi Tuhan ingin kita membaca firman-Nya, menerimanya dalam hati, menyimpannya, kita melakukannya dengan setia. Ayat yang saya dapatkan Nehemia 8 ayat 11b, sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Mengenang kasih Tuhan yang besar, sambil mengingat pengorbanan-Nya untuk kita, yang menyerahkan tubuhnya dipecah-pecahkan demi keampunan dosa. Mari kita terima dengan iman dan dengan syukur. Mari kita makan bersama. Kita siapkan cawan.
Mari kita angkat cawan tangan kita dengan mengenang kasih-Nya yang besar, mengingat pengorbanan yang menumpahkan darah-Nya demi keampunan dosa kita. Mari kita menerima anggur ini dengan iman dan dengan syukur. Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur Engkau sekali lagi menguat teguhkan kami di meja perjamuan ini. Betapa Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan kasih-Mu atas dan dalam hidup kami. Banyak cobaan, ujian, masalah-masalah dalam berbagai bentuknya kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan telah melindungi, menjaga dan melihara kami. Ketika kami sakit, merasa lemah, tidak berdaya, ketika kami merasa tidak punya pengharapan, ketika kami merasa tidak punya pertolongan, bahkan menghadapi jalan buntu, atas usaha pekerjaan kami, atas masalah keluarga kami, anak-anak kami, hidup hari-hari kami. Kami bersyukur Roh Kudus mendampingi, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, mengajar kami, membimbing kami di jalan-Mu. Sehingga kami tetap setia untuk mengiring Engkau. Sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami tidak akan mengkhianati pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang besar. Terus teguhkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau baik, apapun hidup dan pengalaman hari-hari kami. Terima kasih Engkau telah memberi kami perlindungan di masa pandemi COVID ini. Engkau telah menjaga kami, anggota keluarga kami yang dekat dan jauh. Perhatian kasih dan berkat-Mu begitu besar, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau memperkenan kami bekerja dan menjadi berkat di tempat pekerjaan. Jika ada hal-hal yang salah dalam pekerjaan kami, tolong kami untuk luruskan, perbaiki, kembali kepada kebenaran-Mu oleh pertolongan Roh Kudus, agar kami terus menjadi saksi-Mu di tempat kami bekerja. Tolong saudara-saudara kami melayani di bidang medis, baik para medis, Bu Ani Une Putih, Paulina Watahat dari Foni Persulesi, Pak Harol Manogan dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sarah Mangge, Bu Mailani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Saudara Tedion Kusbin dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Bu Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, Dr. Wismi Arso, untuk Pak Geri Dalabaso, Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas, Bu Sopi. Kasihani dan tolong mereka, mampukan untuk menjadi berkat. Banyak hal mereka hadapi, gumuli, alami dalam pelayanan mereka menghadap pasien dengan berbagai keluhan, gejala dan sakit mereka, termasuk COVID dengan segala resikonya. Mengikuti kasih sayang-Mu atas mereka dan juga keluarga mereka. Kami serahkan masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, sekolah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga, harapan dan cita-cita mereka untuk masa depan. Roh Kudus hadir membimbing, menyertai, menguatkan, dan jangan ada di antara mereka yang menolak, mengingkari, menyangkal Tuhan karena kelemahannya dalam daging. Tuhan yang berkati selalu, pimpin juga pejabat pemerintah bangsa negara kami, pelihara dan pimpin. Kami serahkan juga Papua, sedang ada operasi untuk beberapa tempat karena situasi keamanan. Tuhan jaga dan lindungi saudara-saudara kami, masyarakat sipil yang juga jadi terdampak. Engkau dengan kasih sayang-Mu, jaga lindungi tubuh jiwa roh mereka.
Damai sejahtera Tuhan memenuhi Papua dan Indonesia. Kau pakai kami untuk terus memberitakan Injil dalam situasi-situasi yang kami hadapi. Kami serahkan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, Tuhan Kau akan berkati dalam pelayanan. Apapun yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Guru-guru, staf, karyawan dipakai Tuhan untuk memberkati generasi penerus. Dipersiapkan sebagai murid Tuhan, diutus sebagai saksi ke berbagai tempat. Tuhan berkati proses mengakhiri tahun pelajaran ini, demikian juga untuk menyambut murid-murid baru dan tahun pelajaran baru. Sekolah terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kami serahkan diri kami, persembahan syukur yang juga jemaat bawa. Tuhan terima dan berkati agar digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja dan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apa yang ada pada kami, harta benda, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, dan semua potensi yang Tuhan berikan. Tolong dengan hikmat kuasa-Mu kami boleh kelola untuk memuliakan Kau dan menjadi berkat satu sama lain. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, Anak, Roh Kudus, demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah. Mari silakan meja dikembalikan. Kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Kasih Kristus, mari kita pulang dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang hadir di dalam kita. Alami pemeliharaan pertolongannya. Terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita duduk kembali, kita bersaat teduh.
Bapak Ibu, untuk yang kita punya anggota keluarga, mungkin karena sakit ataupun yang lanjut usia, kalau mau menerima perjamuan kudus di rumah, beritahukan kami. Rohaniwan, kami akan melayani. Itu informasi untuk kita di hari ini. Untuk siaran live streaming kita belum bisa karena jaringan internet belum baik. Ibadah perekaman baktian yang kita adakan pagi hari ini direkam dan kemudian dibagikan melalui flash disk untuk jemaat kita yang lansia ataupun yang memang memilih ikut baktian di rumah. Kita tidak ada kebaktian anak. Informasi kita akan berikan, tapi kalau anak-anak kita ajak untuk berbakti bersama kita, mereka boleh duduk di samping kita dalam pengawasan kita dengan protokol kesehatan. Itu kita perhatikan hal itu. Kemudian untuk persekutuan rayon, sesuaikan keadaan dan kebutuhan, tidak perlu setiap Jumat. Kalau internet sudah baik, silakan melalui Zoom mau ketemu setiap Jumat, silakan. Tapi untuk kita kumpul-kumpul begini, sebaiknya kita jaga. Cukup hari Minggu begini kita kumpul, selebihnya biar kita di rumah saja beribadah, berdoa. Karena jaringan internet, tata ibadah yang biasa setiap hari saya kirim, kami tidak kirim. Sampai nanti keadaan pulih. Apakah memang waktu itu perlu dikirim juga tiap hari? Kami juga perlu masukan dari Bapak Ibu Saudara. Untuk amplop persembahan kita dapat masukkan di kotak yang di depan pintu masuk ini, ataupun untuk kita yang di samping ada kotak ditaruh di sana. Bisa juga transfer ketika keadaan internet sudah baik. Ini beberapa informasi untuk kita di hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.